Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Hikmatullah dengan NIM 191421168. Saya dari kelas 11 E3. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan sebagai salah satu syarat keikutsertaan dalam ujian akhir semester pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Berikut pertanyaan yang diajukan. Yang pertama, ungkapkan perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dengan lembaga pegadaian syariah. Sertakan pendapat fasilitas gadai emas atau logam mulia dari bank syariah atau pegadaian syariah. Manakah yang lebih menguntungkan menurut pendapat saya pribadi? Kemudian soal yang kedua, jelaskan pendapat Anda. Apakah peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia? Kemudian pertanyaan yang ketiga, jika melihat perkembangan bank dan lembaga keuangan syariah di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 di tahun 2020, jelaskan pendapat saya pribadi, jenis lembaga keuangan syariah manakah yang mengalami perkembangan yang paling pesat dan yang mengalami perkembangan yang paling lambat, serta disertai dengan alasan saya pribadi. Oke, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, perbedaan produk gadai emas yang ada pada bank syariah dan juga pegadaian syariah, perbedaan utamanya adalah pegadaian syariah itu bebas dari bunga, tetapi yang ada di dalam pegadaian syariah adalah biaya penitipan barang. Saat ini gadai emas dapat dilakukan di perusahaan pegadaian atau bank syariah dan lembaga keuangan syariah. Prinsip yang diterapkan antara keduanya itu tidak jauh berbeda atau bisa dikatakan sama. Hal yang membedakan antara keduanya adalah teknis dan juga pelayanannya. Lalu pertanyaannya, manakah yang lebih menguntungkan antara keduanya? Menurut saya pribadi, pegadaian syariah adalah yang lebih menguntungkan. Yang pertama, karena masyarakat memperoleh dana cepat dan mudah sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan dana mendesak seperti biaya sekolah dan juga berobat. Kemudian yang ketiga, emas yang dijaminkan seluruhnya disimpan secara aman dan berasuransi syariah. Kemudian yang terakhir, sebagai bukti transaksi, nasabah juga akan diberikan sertifikat gadai oleh pihak perbankan. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana sih peran lembaga zakat di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya di Indonesia? Pendapat saya pribadi tentang peran lembaga zakat pada masa pandemi sudah melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Mungkin tentang peran lembaga zakat pada masa pandemi COVID-19 ini ada beberapa yang kurang kondusif, tetapi pada masa pandemi COVID-19 ini dengan strategi baru yang diterapkan oleh lembaga zakat sudah berjalan dengan semestinya. Dari segi pelaksanaan tugas dan fungsinya itu untuk mensejahterakan masyarakat yang kesulitan, apalagi di masa pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak, salah satunya adalah korban PHK dan lain sebagainya. Disitulah peran lembaga zakat untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga yang membantu masyarakat. Salah satunya adalah memberikan program bantuan dana langsung terhadap korban yang terdampak pandemi COVID-19 ini, sehingga dapat mengurangi kesenjangan masyarakat di Indonesia. Lanjut ke pertanyaan nomor 3. Menurut saya perbankan syariah lebih baik saat pandemi. Dari sisi pembiayaan, perbankan syariah tumbuh lebih pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah yang lain. Karena perbankan syariah punya tantangan dan kelebihan tersendiri
jika dihadapkan dengan kondisi yang saat ini mengalami kesulitan yang terjadi di mana-mana. Dari sisi pembiayaan perbankan syariah lebih pesat dibandingkan dengan pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang lain. Perbankan syariah mengalami kenaikan sebesar 14 triliun dari bulan sebelumnya yang berjumlah 517,2 triliun. Sedangkan salah satu lembaga keuangan yang lain menurun menjadi 107,2 triliun dari 109,4 triliun. Kemudian dari sektor lain, saham mengalami pelambanan dari segi perkembangan perekonomian di Indonesia. Sejak awal Maret tahun 2020 sampai dengan 24 Maret 2020, berdasarkan data DJPPR, investor non-residen tercatat keluar dari pasar saham sebesar kurang lebih 6,11 triliun. Sedangkan pada surat berharga sebanyak 98,28 triliun rupiah. Dengan kondisi tersebut, pasar saham melemah signifikan sebesar 27,79% atau 37,49% menjadi 3.937,6 sebesar 118,8 BPS atau 95 BPS YTD. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.